Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang desain industri untuk melengkapi tugas mata kuliah aspek hukum dalam bisnis, di mana materi ini disusun oleh saya Dirgahayu Pratama selaku moderator dan anggota saya Windy Winanda, Mailin Riani, Ardiansyah, dan Izhar Ibnu Hafiz dengan dosen pengampu Bu Nur Zamzam SHMH. Baiklah, selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Mailin Riani. Mailin Riani, saya persilahkan. Baiklah, saya Mailin Riani. Di sini akan menjelaskan tentang perbedaan copyright dan industrial property. Copyright atau hak cipta adalah hak eksklusif yang diberikan negara bagi pencipta suatu karya, atau misal karya seni untuk mengumumkan, memperbanyak, atau memberi izin bagi orang lain untuk memperbanyak ciptaannya tanpa mengurangi hak pencipta sendiri. Sedangkan copyright biasa digunakan untuk melindungi produk atau barang yang telah dibuat oleh produsen dari penciptakan hingga masalah-masalah lainnya yang bisa melanda produk atau barang tersebut. Dengan adanya copyright, maka pihak yang memilikinya bisa mendapatkan perlindungan yang penuh untuk produk yang sudah diciptakan. Selanjutnya yaitu industrial property atau hak kekayaan industri, yaitu hak yang mengatur segala sesuatu tentang milik perindustrian, terutama yang mengatur perlindungan hukum, di mana hak kekayaan industri sangat penting untuk didaftarkan oleh perusahaan-perusahaan karena hal ini sangat berguna untuk melindungi kegiatan industri perusahaan dari hal-hal yang sifatnya menghancurkan seperti plagiarisme. Dan dalam hal kekayaan industri, diantaranya meliputi hak paten, hak merek, varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri, dan desain tata letak sirkuit terpadu. Baiklah, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya Windy Winanda. Saya Windy Winanda akan melanjutkan materi dari Mailin. Contoh perbedaan copyright dan industrial property. Kita bisa lihat dari objek perlindungannya. Jika kita bicara tentang desain industri, maka penampakan suatu produk, sedangkan hak cipta yaitu perlindungan seni dan sastra. Sebagai contoh yaitu batik yang bermotif khusus. Desain industri tentunya kita membicarakan produk baju yang bermotif batik, sedangkan hak cipta bentuk perlindungannya hanya pada motif pada batik tersebut. Pengertian desain industri, Pasal 1 Angka 1 dalam UU Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri adalah suatu kreasi bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna atau gabungan daripadanya, yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang komoditas industri atau kerajinan tangan. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Ardiansyah. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Windy Winanda tentang prosedur permohonan pendaftaran desain industri. Yang pertama adalah permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia ke Direktorat Jenderal dengan membayar biaya sebagaimana telah diatur dalam undang-undang. Yang kedua adalah permohonan ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya. Yang ketiga adalah permohonan harus memuat tanggal, bulan, dan tahun surat permohonan, nama alamat lengkap, dan kewarganegaraan pendesain, nama alamat lengkap, dan kewarganegaraan pemohon, nama alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa, dan nama negara dan tanggal penerimaan permohonan yang pertama kali dalam hal pendaftaran desain industri. Permohonan diajukan dengan hak prioritas. Yang keempat adalah permohonan dilampiri dengan contoh fisik atau gambar atau foto dan uraian dari desain industri yang dimohonkan pendaftarannya. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Izhar Ibnu Hafiz. Baiklah, saya Izhar Ibnu Hafiz. Saya akan melanjutkan materi dari Ardiansyah. 5. Dalam hal permohonan diajukan secara bersama-sama oleh lebih dari satu pemohon. Permohonan tersebut ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lain. 6. Dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain atau permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup.
bahwa permohonan berhak atas desain industri yang bersangkutan. 7. Ketentuan tentang tata cara permohonan diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. 8. Selanjutnya, melakukan pembayaran biaya permohonan untuk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM sebesar Rp300.000 untuk satu desain produk dan Rp600.000 untuk salah satu kesatuan desain. Ada juga non UMKM sebesar Rp1.000.000 untuk satu desain produk, Rp1.500.000 untuk satu kesatuan desain. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Dirgahayu Pratama. Baiklah, saya Dirgahayu Pratama. Saya akan melanjutkan materi dari Izhar Ibnu Hafiz, di mana prosedur permohonan itu bukan hanya dilakukan secara manual, tetapi dapat dilakukan secara online dengan cara yang pertama yaitu registrasi akun desain industri.dgip.go.id. Yang kedua yaitu isi seluruh formulir yang tersedia. Yang ketiga yaitu unggah data dukungan yang dibutuhkan. Yang keempat yaitu lakukan pembayaran dengan pemesanan kode billing. Yang kelima yaitu pemeriksaan formalitas berlangsung 30 hari jam kerja. Yang keenam yaitu publikasi, di mana pengumuman setelah pemeriksaan formalitas apakah ada keberatan terkait desain tersebut. Yang ketujuh yaitu pemeriksaan substantif dilakukan maksimal 6 bulan pada hari kerja. Yang kedelapan yaitu rekomendasi. Pemohon desain industri akan diberikan rekomendasi berupa pemberian, penolakan, dan penarikan kembali. Yang terakhir yaitu pencetakan sertifikat, di mana pencetakan sertifikat ini dapat dilakukan pada 30 hari jam kerja. Selanjutnya yaitu adapun contoh-contoh desain industri. Yang pertama yaitu desain industri 3 dimensi dan desain industri 2 dimensi. Yang pertama yaitu produk terdapat elemen desain industri 3 dimensi, yaitu bentuk dan konfigurasi kursi, di mana desain ini yaitu seperti bentuk kursi, bentuk meja. Yang kedua yaitu produk terdapat elemen desain industri 2 dimensi, yaitu komposisi garis dan warna berupa pada kain, di mana contoh tersebut ini seperti batik yang ada pada slide tersebut. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan materi tentang desain industri. Bila ada kekurangan materi yang kami paparkan, mohon dimaafkan. Terima kasih perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.